menghadapi dinamika selalu selalu ada dua hal yang terjadi. Ngerespon hal-hal itu selalu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama itu yang terjadi itu selalu sisi ruang dalam kita. Jadi kita ngelihat sesuatu, kita ngedengar sesuatu, kita nge-observe sesuatu, itu dicerna dulu sama pikiran dan perasaan kita. Nah, pikiran dan perasaan kita itu ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih. Gitu. Maka ada yang disebut namanya intrapersonal skills. Intrapersonal skills. Di mana di dalam kita ngecek selalu diri kita yang namanya self analysis ya. Self analysis teh apa sih life purpose gue gitu. Kita cek nih life purpose saya apa, sehingga saya itu kemudian ngelihat anak-anak muda beranjak, saya juga jadi ngikut tidak terlarut tetapi mengamati perubahan itu, dan kita ngikut apa pola yang terjadi. Terkait nggak sama life purpose saya? Yang terkait ikutin, yang nggak terkait ya pokoknya cukup tahu aja, jangan ketinggalan gitu. Yang kedua adalah value kita. Yang ketiga adalah pola pikir kita. Pola pikir kita. Yang keempat ini adalah pola tindakan kita. Pola bertindak kita. Nah, ini banyak hal ya, nggak cuma yang 4 aja. Punten tulisannya coretannya tercoret-coret. Ini yang namanya self analysis. Self analysis ini teman-teman semuanya menghasilkan intrapersonal skills, kecerdasan bagaimana kita melihat diri kita ke dalam. Hasil dari self analysis ini kita jadi punya awareness. Namanya self awareness. Kalau kita punya self-awareness, maka kita nanti akan punya yang namanya self-disclosure. Self-disclosure itu bagaimana saya membuka diri saya, sehingga diri saya bisa tampak di luar. Self-disclosure itu sesederhana ketika Anda membaca postingan seseorang, terus Anda kasih love gitu. Kasih like atau kasih emoticon atau barangkali di Zoom ini Anda kasih reaction, itu tuh udah self disclosure guys. Artinya apa? Ketika Anda ngedisclose diri Anda membuka diri Anda dengan tanggapan Anda terhadap sesuatu, Anda juga kudu siap dikritik. Kalau kata siapa ya, ada di buku High Class Response itu, when you raise your hand, bahkan ketika Anda mengutarakan pendapat Anda, bahkan sebelum mengutarakan pendapat Anda, baru ngacung aja, Anda tuh udah dilihat sama orang-orang, ngacung wae, mending nggak ngasih kesempatan kepada orang lain, loba tanya, hayang katingali, dan lain sebagainya. When you raise your hand, Anda tuh udah nge-expose diri Anda kepada kritikan orang lain. Nah, but it's okay. Kenapa? Karena self-disclosure kita kan hasil self-analysis. Hasil kita berpikir mendalam tentang siapa kita dan apa inginnya Allah menciptakan kita. Self-disclosure itu jadi ajeg. Karena itu hasil dari self-analysis kita. Orang-orang memandang, kunaon sih jelema teh jualan wae, naon dijual. Sekarang bisnis terus. Kita nggak khawatir dengan tanggapan itu karena kita punya analisa yang sudah mendalam. Saya pengen mengumrohkan, saya pengen menghajikan, pengen membayarkan hutang-hutang keluarga, pengen ngasih makan ke fakir miskin dan lain sebagainya. Orang nggak ngelihat itu. Tapi kita ngelihat banget apa yang ada di hadapan diri kita, apa yang ada di dalam diri kita. Maka kita nge-self disclosure kan. Kalau yang zona ini nih guys, ini tuh zona close kan ya. Close, sure, tertutup. Tapi kalau zona ini sudah zona disclosure. Terbuka. Di atasnya apa? Di atasnya ini interpersonal skill. Jadi balik lagi, Kang Ari punten jawabannya jadi agak panjang. Ngadepin orang-orang yang barangkali nyinyir, julid sama kita, itu karena mereka tidak ingin kehilangan kita, yang mereka anggap dekat sama kita tuh zona nyaman buat mereka. Gak mau kita berubah ya, karena
sama kita. Barangkali ngelihat kita, kunaon sih sekarang kamu tuh kantor berjeans, terus lagi berkaos dan berjas gitu ya. Kenapa kok kurang formal gitu, menibubudakeun, kan kita mah udah usianya udah dewasa gitu ya, seperti dulu aja. Ya kita melakukan itu karena kita sudah melakukan analysis yang mendalam dari apa yang kita lihat, apa kita dengar. Kalau kita tetap memegang talinya Allah, tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip, tidak bertabrakan dengan kebaikan, apalagi tidak melawan dengan prinsip-prinsip kebaikan gitu. Ya udah, let's do it, rock and roll aja. Gitu. Terus tanggapan orang lain gimanain? Tanggapan orang lain diterima kasihwi dan kemudian ditanyain sama dia, kunaon kamu tuh gitu sama saya? Kenapa? Biasanya yang mereka kemudian feedback adalah doing-nya kita, bukan being-nya kita. Bukan diri kita, bukan diri ini, tetapi doing kita. Gue, bukan being-nya gue gitu. Sementara kita kalau di feedback kan yang kecoak teh being, bro. Yang kecoak teh harga diri gitu ya. Padahal harga diri kita mah tetap 100%. Yang di feedback biasanya doing kita. Kayak gitu. And it's okay banget kalau yang di feedback doing, barangkali ada yang bagus dan memang bermanfaat, bisa ngasih manfaat lebih banyak buat orang banyak. Kenapa enggak kita dengerin? Gimana caranya supaya zona nyaman yang sudah kita dapat tadi kembali, zona nyaman yang baru bisa kita dapat lagi? Makanan yang tidak akan pernah mati di Indonesia, salah tiganya adalah nasi goreng, mie, bakso, ya. Yang ketiga ayam. Riset ini. Oke, ini riset. Oh, dicatat ya. Ya, ini riset. Jadi ada ramen. Wah, ramen menggerus. Bukan menggerus, ramen meramaikan pasar makanan Indonesia. Bakso, apakah tergerus dengan ramen? Santai, men. Santai aja. Ada yang namanya olahan ayam, apa itu ya? Aduh, aku jadi lupa. Steak ayam, terus lagi chicken cordon bleu, terus lagi apa. Ayam santai, nggak berubah. Salah satu favorit saya adalah ayam geprek. Istri saya sampai bingung nanti siang mau dibeliin apa. Ketika pas istirahat ini, ayam geprek lagi. Kayak nggak ada yang lain. Gitu ya, ayam geprek. Yang ketiga adalah nasi goreng. Nggak tahu nasi goreng itu pokoknya will everlasting lah. Itu. Nah, apakah itu nanti inovasinya di produk ataukah inovasinya di cara, Pak? Dan sekarang karena produknya Bapak udah kuat banget, udah punya brand, udah enak, maka saran saya yang jadikan inovasi adalah inovasi cara. Inovasi bagaimana memindahkan makanan Bapak ke customer tanpa customernya harus datang ke warungnya Bapak. Pakai apa? Pakai nggak ada lagi, pakai digital. Tadi malam saya tuh nge-WA seseorang, istri dari guru saya. Saya bilang, Kak, saya maulah ngejualin ini hijabnya, gamisnya kakak gitu ya. Oh iya, boleh. Ini saya udah mau beli nih 200 pieces, Kak. Oh banyak ya? Iya, tapi orangnya pengen ketemuan sama kakak dulu, saya bilang. Di mana workshopnya, Kak? Kami nggak punya workshop. Maksudnya kami nggak punya showroom. Workshop dia punya, tapi kan orang nggak boleh lihat ke workshopnya. Kita pengen ngelihat ke showroomnya, dia cuma ngasih www.com. Asem banget, gue bilang gue pengen datang ini ngelihat bajunya, pengen megang bahannya kayak gimana. Sekarang orang-orang udah ngebangun bagaimana orang tanpa megang, tapi sudah sangat percaya bahwa brand itu ketika dipakai sama tubuh orang yang memakainya itu plak gitu, enak. Dan ketika saya buka itu showroomnya, si www itu sold out. Padahal harganya Masya Allah. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu yang pasti bisa Bapak mulai dari pemaknaan kenapa pegawai itu pergi, bukan pegawai itu pergi, pegawai itu ya taruh kata pergi dan dia memulai dengan digital marketing. Mungkin saatnya kita belajar kepada dia untuk digital marketingnya kayak gimana. If I can see it, then I can do